kita sapa kembali penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Mari, Jakarta. Iya, silakan. Ini lada itu kan komoditi udah turun temurun nenek moyang kita. Lada ini kan termasuk juga bahan pada rempah-rempah, suatu kebutuhan daripada bangsa Eropa, orang Eropa. Pak Rizal, ya, bisa langsung pada pertanyaan Pak Rizal. Oh, pertanyaan gini Pak, ya kan? Apakah kita bisa ikut invest ke petani lada ini Pak? Karena kalau saya lihat ini komoditi lada ini sangat bagus prospeknya juga. Ya kalau bisa itu tolong Bangka sebagai sebagai tempat lah lubung lada di Indonesia, ya kan? Bagaimana caranya juga sistem pertanian kalau bisa itu ya 1000 hektar tanamin lada gitu. Juga ada tumbang sarinya gitu Pak. Juga saya minta nomor teleponnya. Saya juga tertarik juga, kok di Indonesia lebih mahal lada gitu ya. Kenapa di Indonesia itu, di Jakarta lada lebih mahal gitu. Apakah di Bangka lebih murah? Bagaimana bisa di Indonesia itu komoditi lada itu bisa murah? Juga saya minta nomor teleponnya. Saya mau Pak Rizal, kerjasama gitu Pak. Pak Rizal, Pak Rizal silakan tinggalkan nomor telepon ke redaksi. Nanti insya Allah Pak Rizwan dan juga Pak Asafari ini akan menghubungi Bapak. Baik, kita beralih pada penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Asli, Pak. Ya, dari mana Pak? Dari Kemanggisan, Jakarta. Jakarta, silakan Pak. Iya, ini selamat pagi nih Bapak yang berdua ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Memang kalau kita bicara lada, memang untuk daerah Bangka kayaknya memang suatu hal yang sangat menggiurkan nih Pak. Kalau boleh dikata lada itu sama dengan emas ya. Iya, iya. Cuman saya ingin mengingatkan dari sisi lain ini. Saya juga pernah berkunjung ke Bangka beberapa kali ya. Kalau tadi Bapak bilang hanya baru 3% yang digarap dari hutan Bangka itu. Tapi saya melihatnya lain, bahwa kalau saya lihat dari atas pesawat gitu ya, ke sisi selatan itu banyak sekali saya lihat itu kebun-kebun ya. Sehingga hutannya tuh habis. Dan kalau saya dengar malahan itu ada hutan lindung ya di dekat kota Pangkal Pinang yang namanya Gunung Pangkor itu malahan sebagian besar sudah digarap dengan kebun-kebun lada. Baik, Pak Sasli. Ya, yang lebih berbahaya. Halo Pak Sasli. Halo, sebentar Pak ya. Begini Pak Sasli, karena banyak sekali yang menunggu telepon, jadi mohon maaf kalau waktunya agak dipersingkat. Ya. Jadi yang lebih berbahaya menurut saya adalah peladang yang berpindah-pindah gitu Pak. Baik. Jadi saya minta itu supaya dipikirkan oleh bapak-bapak. Jangan sampai 5-10 tahun lagi Bangka itu jadi kota gersang gitu. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Sasli atas saran-sarannya. Silakan Pak. Ya, memang sebetulnya salah satu beban yang berat di kami sebagai koperasi, di mana anggota kami itu selama ini juga masih ladang berpindah-pindah. Ini sebetulnya karena kebiasaan saja, tapi lambat laun juga banyak sudah mulai berubah. Jadi berkebun menetap di situ. Karena selama ini mereka harapkan tanah yang semakin subur gitu, tapi dengan teknologi, dengan pemupukan yang kontinu, karena kita sudah menggunakan tenaga ahli, sehingga mereka bisa menetap di situ. Dan sebetulnya lada ini begitu dia menanam itu bisa sampai 10 tahun, sampai 15 tahun. Jadi 2,5 tahun produksi, setelah itu tiap tahun diproduksi sampai umur 15 tahun. Dia tinggal mengambil hasilnya. Betul. Ya, jadi tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit sebetulnya. Dan risiko juga tidak terlalu besar. Dan bagi kawan-kawan yang mau investasi di bidang ini, kami memang selalu mengundang rekan-rekan di daerah lain mau investasi, bisa melalui koperasi. Bagi Anda yang punya pendanaannya bisa 60%, kemudian 40% itu untuk petani kami. Dari 40% itu 5% untuk koperasi, 30% untuk petani. Itu silakan berhubungan dengan koperasi kami untuk investasi di bidang lada. Anda tidak perlu mencari lahan segala macam, cukup dengan tunggu hasilnya. Dan manajemen kami cukup modern untuk itu. Dan bisa menerima uang segar tentu saja. Persis. Baik, kita kembali kepada masalah lada yang ada di Bangka Belitung ini. Untuk kedepannya, melihat kondisi-kondisi semacam ini, upaya-upaya apa saja yang telah dirintis? Silakan Pak. Ya. Artinya dalam keluar ya. Iya. Sebenarnya
kami sedang membuat satu mekanisme atau semacam sinergi dengan berbagai bidang ya. Bahkan mitra kami di Jepang mencoba melirik kami di Bangka Belitung ini. Mereka mau mendanai perkebunan lada rakyat kami ini, petani kami ini, seandainya mereka diberikan peluang untuk membeli hasil lada mereka itu dengan catatan harga terkini ya, saat kita kirim actual price gitu. Kemudian juga kami mencoba untuk berhubungan dengan pihak perguruan tinggi untuk memberikan semacam analisa-analisa atau kajian-kajian sebenarnya apa saja yang bisa kami kembangkan dari produksi ini. Jadi mencari nilai tambah sebetulnya. Ya. Ada tambahan dari Pak Rizwan? Ya, ada satu hal barangkali yang menjadi satu tren sekarang ini, kekhawatiran dari para investor. Itu adalah masalah keamanan. Jangan-jangan setelah lada ini sudah menghasilkan dijarah. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Sampai saat ini boleh dibilang Bangka Belitung itu merupakan daerah yang paling aman. Karena dia merupakan suatu pulau yang terlepas pengaruhnya dari mungkin gejolak Jakarta, gejolak pulau-pulau yang lain. Belum dimasuki provokator. Kalaupun ada, mudah untuk diketahui karena masyarakat Bangka itu kan hanya 1 juta. Jadi masih mudah memonitor perilaku si A bagaimana, perilaku si B bagaimana. Jadi, dan saya dengar di sana pihak kepolisian juga sudah mendatangkan BRIMOB sebanyak 3 batalion, 2 batalion di Bangka dan 1 batalion di Pulau Belitung. Tapi bukan dalam rangka bahwa di sana rawan gitu, bukan. dalam rangka antisipasi yang ini jadi provinsi gitu. Betul juga. Jadi merupakan satu juga. Bahkan teman-teman warga negara keturunan ketika terjadi gejolak di Jakarta, mereka kembali ke Bangka dan Belitung gitu karena merasa aman di sana. Karena proses sosialisasi di sana telah terjalin sedemikian rupa gitu sehingga hampir-hampir tidak ada perbedaan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, kita harapkan hal demikian dapat terjalin terus sehingga Bangka Belitung menjadi satu daerah percontohan bahwa tidak bisa begitu saja terimbas oleh provokator, dan kita harapkan bahwa faktor keamanan ini akan menjadi salah satu daya tarik bagi para investor ini untuk menanamkan modalnya. Terima kasih Ari, juga Pak Safari dan Pak Rizwan. Sukses untuk Pulau Bangka, Pak. Ya Win ya, tampaknya penonton juga punya kesempatan untuk berinvestasi di... Betul. Anda juga berniat kayaknya tadi ya. Baik Hari, karena kita juga masih banyak dengan beberapa berita yang telah disiapkan oleh redaksi, saya akan langsung saja menyampaikan berita. Silakan.